pernah bilang seperti ini, kalau kamu selalu mempedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kamu, apa yang orang lain katakan tentang diri kamu, maka kamu harus bersiap-siap senantiasa menjadi tawanan dari orang itu. Hai, saya Ronald Tagalung. Jumpa lagi di video di channel Ronald Tagalung, channel yang banyak berbagi tentang motivasi, pengembangan diri, dan inspirasi sukses. Nah, buat kamu yang baru melihat channel ini, silakan subscribe dan klik loncengnya karena akan ada video pengembangan diri yang saya siapkan buat kamu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang satu pernyataan penting dalam hidup ini yang harus menjadi sebuah pegangan hidup kita. Apa itu? Yaitu adalah jangan pernah berharap bahwa kita bisa menyenangkan semua orang. Saya ulangi ya. Jangan pernah berharap bahwa dalam hidup ini kita bisa menyenangkan semua orang. Mungkin selama ini di antara kamu ada yang senantiasa merasa diri bahwa diri kita itu bertanggung jawab terhadap apa yang orang lain rasakan. Ataupun kita dalam satu kondisi seringkali merasa takut untuk berkonfrontasi, takut berbeda pendapat, takut untuk menyinggung perasaan, takut untuk mengemukakan ide dan gagasan yang itu bisa bertentangan dengan orang lain. Atau mungkin kamu adalah orang yang seringkali suka minta maaf pada hal-hal yang bahkan itu bukan kesalahan itu. Atau kamu dalam keseharian senantiasa selalu butuh effort, selalu berusaha keras agar menjadi orang yang disukai banyak orang. Nah, dalam hidup ini sekali lagi kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Sehingga ketika kita berpikir untuk menjadi orang yang menyenangkan bagi semua orang, maka satu hal yang harus kita ingat itu adalah sebuah misi yang sangat-sangat tidak mungkin ya. Ya, misi yang impossible terjadi. Kenapa? Karena pada kenyataannya dalam kehidupan ini ya ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita pengaruhi secara langsung khususnya. Dan salah satunya adalah apa yang lain apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan, dan apa yang orang lain lakukan kepada kita. So, apa masalahnya kalau kita kemudian pengen senantiasa menyenangkan semua orang? Yang pertama adalah secara pasti, itu sesuatu yang buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Menyenangkan semua orang adalah hal yang buang-buang waktu. Kenapa? Karena setiap orang berbeda. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang ada di dalam pikirannya. Sehingga ketika kita ingin menyenangkan semua orang, di mana orang-orang itu punya cara berpikir, merasa, menilai segala sesuatu secara berbeda, maka itu akan buang-buang waktu saja itu. Kemudian, masalahnya kalau kita menjadi orang yang senantiasa ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya yang akan menjadi korban adalah diri kita. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang mudah dimanipulasi, ya, mudah dimanipulasi. Orang akan senantiasa menjadikan kita sebagai alasan dia untuk bahagia, alasan dia untuk merasa, sehingga pada ujungnya orang akan memanipulasi kita agar kemudian mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dari kita. Dan menyenangkan semua orang itu sesuatu yang bermasalah ataupun bisa menjadi masalah karena pada akhirnya kita akan kehilangan diri kita. Nah, biasanya orang ingin menyenangkan orang lain itu dikarenakan beberapa hal. Salah satunya adalah karena rasa takut. Takut tidak diterima. Takut ditolak. Takut mengecewakan. Takut
diasingkan. Rasa takut itu adalah hal yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Rasa takut adalah sesuatu yang membuat orang tergerak untuk menghindarinya sehingga mau melakukan apa saja agar hal itu tidak terjadi. Dan karena ketakutan-ketakutan tadi, orang merasa dirinya bahwa dia harus bisa menyenangkan semua orang. Agar kemudian dia tidak ditolak, agar kemudian dia tidak dikucilkan, agar kemudian dia tidak dimusuhi, dan sebagainya. Rasa dorongan ingin menyenangkan orang lain pun itu senantiasa muncul karena pada prinsipnya kita belajar bahwa ternyata orang itu punya respon yang berbeda, orang itu punya sikap yang berbeda pada apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, orang akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat hal yang menyenangkan pada orang lain akan ikut melakukan hal yang menyenangkan buat kita. Dan itu adalah pola perilaku yang kita pelajari. Hanya saja kembali lagi bahwa ketika ingin menyenangkan semua orang, itu adalah hal yang sulit dilakukan. Berat untuk dilakukan. Kenapa? Karena bisa jadi sebenarnya persepsi kita bahwa kalau kita melakukan hal tertentu kepada orang lain, itu akan membawa kebaikan buat diri kita, itu adalah sebuah persepsi yang salah. Persepsi yang tidak tepat. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Oke, kita pengen menyenangkan orang lain dengan persepsi bahwa kalau kita senangkan dia, maka dia akan berikan apa yang kita inginkan. Nah, pada kenyataannya tidak selalu seperti itu, ya. Orang bisa jadi ketika mendapatkan kebaikan dari kita, kalau memang karakternya ya pelit, karakternya tidak menyenangkan, ataupun misalnya apa yang kita minta, kita inginkan adalah sesuatu yang memang sulit untuk diberikan, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi, masalahnya ketika kita menyenangkan semua orang, bisa jadi karena persepsi kita terhadap menyenangkan orang, imbal balik dari kita menyenangkan orang lain itu bisa saja salah. Kemudian, sisi lainnya juga sebenarnya yang butuh kita sadari bahwa kalau kita menyenangkan orang lain, itu pada sisi lain berbahaya buat dia, berbahaya buat orang tersebut. Orang yang senantiasa disenangkan oleh orang lain, akhirnya dia akan berkesimpulan bahwa sumber kesenangannya adalah dari orang lain. Dan di situ yang terjadi, dia akan merasa bahwa ada satu ketergantungan. Saya hanya akan bahagia, saya akan senang kalau si A menyenangkan hati saya, si B membahagiakan hati saya. Kalau mereka melakukan hal-hal yang lain dari apa yang membuat saya senang, merasa saya bahagia, maka hidup saya sulit untuk senang, hidup saya sulit untuk bahagia. Dan yang paling berbahaya dari ketika kita senantiasa ingin menyenangkan orang lain, kadang-kadang sikap kita menyenangkan orang lain itu akan berbenturan dengan nilai yang kita punya. Ingin menyenangkan orang lain dengan meruntuhkan nilai diri, maka akan membuat pada akhirnya kita akan kehilangan jati diri. Nah, sekarang apa yang butuh kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang tidak selalu ingin menyenangkan semua orang? Yang pertama, yang butuh kita lakukan adalah dalam hidup ini kita butuh punya list, ya, punya list. Ya, menyenangkan orang lain itu adalah hal yang baik, bagus, tapi kita butuh punya list. List apa itu? List kita ingin menyenangkan siapa? Nah, kita ingin menyenangkan siapa? Nah, orang-orang yang ada di dalam list inilah yang sebenarnya yang justru harus kita fokuskan. Ya, justru harus kita fokuskan untuk bagaimana kita berupaya menyenangkan dia. Sebagai contoh seperti ini, misalnya ketika kita berbisnis, ya, di dalam bisnis kita punya customer. Nah, customer kita yang datang itu kan bisa jadi misalnya ada customer yang tipe A,
Tipe A itu adalah customer yang tipe asik gitu. Asik dalam artian dia senang dengan produk ataupun jasa kita, dan ketika dia belanja, dia sama sekali tidak menawar harga, tidak minta diskon, tidak minta potongan harga. Dan justru yang menarik adalah ya sesekali dia berikan tips kepada kita, atau ya dia rekomendasikan kita kepada teman-temannya. Jadi asik sekali tipe pelanggan ini. Nah, yang kedua adalah pelanggan tipe B, yaitu tipe biasa aja sih. Artinya ya mereka bertransaksi seadanya, ya tanpa membangun hubungan emosional dengan kita. Ya mereka bayar apa yang kita sodorkan, dan ya tidak melakukan hal lebih dibandingkan seperti yang dilakukan oleh pelanggan tipe A. Nah, yang ketiga adalah pelanggan tipe C, yaitu pelanggan yang capek deh gitu kalau berurusan dengan orang seperti ini. Apa yang membuat kita capek? Misalnya mungkin ya ketika datang ke toko kita, ya pertanyaannya banyak banget orang ini. Setelah pertanyaannya banyak banget, kemudian yang terjadi permintaannya banyak banget. Negonya banyak banget. Minta diskon, minta potongan harga, minta bonus, minta tambahan, minta diantar, dan sebagainya. Dan orang ini pelit untuk mereferensikan kita. Pun kalau dia sedikit saja menemukan ada cacat di dalam layanan kita, wah, orang ini bisa teriak, bisa ngamuk, dan marah-marah. Nah, sekarang dengan tipe pelanggan A, B, dan C ini, ya kita butuh tahu tipe yang mana yang butuh kita senangkan, kita bahagiakan. Jangan kemudian berharap bahwa kita bisa menyenangkan semua tipe itu, ya semua pelanggan kita. Ya, tipe A kita senangkan, tipe B kita senangkan, tipe C kita senangkan. Ya kita butuh fokus. Misalnya, fokuslah menyenangkan, membahagiakan tipe pelanggan A. Kenapa? Karena kalau pelanggan A yang kita senangkan, yang kita bahagiakan, maka yang terjadi pelanggan ini yang akan ikut semakin membesarkan bisnis kita. Kenapa? Karena ketika mereka kita bahagiakan, mereka semakin senang bertransaksi, berbisnis dengan kita. Dan ketika mereka semakin senang bertransaksi, berbisnis dengan kita, perhatikan, mereka akan rekomendasikan kita ke teman-teman yang pada prinsipnya, umumnya, sama tipikalnya seperti mereka. Pelanggan yang tidak banyak nego, pelanggan yang senang membangun hubungan dengan penjual, pelanggan yang bahkan mau memberikan lebih sebagai tip ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, jadi kita fokuskan pada pelanggan A. Nah, terus gimana dengan pelanggan B dan pelanggan C? Ya, pelanggan B layani sebagaimana biasanya. Pelanggan C, jangan sekali-kali kita berupaya untuk menyenangkan mereka. Karena ketika kita menyenangkan mereka, yang terjadi adalah akhirnya mereka akan undang teman-temannya yang setipe dengan mereka, dan wassalam. Kita akan lebih banyak punya masalah dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, itu kalau di dalam bisnis. Kalau misalnya di dalam hubungan sehari-hari, ya kita fokus saja bisa menyenangkan misalnya keluarga terdekat, gitu. Pasangan, anak, kemudian orang tua, keluarga inti. Nah, jadi dengan menyenangkan mereka, maka sesungguhnya kita bisa berkontribusi di dalam kehidupan ini dan mendapatkan makna hidup yang berarti. Ya kita nggak perlu misalnya mungkin terlalu risau pengen menyenangkan kenalan baru, terlalu risau pengen menyenangkan semua orang yang kontak dengan kita, karena ya kita tidak akan bisa melakukan itu semua. Kemudian yang kedua, yang butuh kita lakukan agar kita tidak terjebak menjadi orang yang ingin menyenangkan semua orang adalah kita harus punya dulu yang namanya kejelasan terhadap nilai diri. Ya, kejelasan terhadap nilai diri. Apa yang betul-betul menjadi hal penting buat kita, apa yang menjadi hal yang prioritas buat kita, dan apa yang betul-betul menjadi sesuatu yang bernilai buat kita. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi pegangan kita, menjadi prinsip kita. Sehingga ketika kita kemudian berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, segala hal yang di luar dari prinsip kita tadi menjadi sebuah acuan untuk
kita abaikan, kita hiraukan, kita tidak risaukan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nilai diri kita adalah salah satunya jujur. Bagi kita, jujur adalah hal yang penting, hal yang utama, hal yang sangat-sangat prioritas di dalam melakukan hal apapun. Nah, ketika kita berinteraksi dan kemudian ada pihak-pihak yang membuat kita, hanya akan bisa menyenangkan mereka ketika kita melewati batas yang kita miliki, melanggar prinsip yang kita punya, maka secara pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk list pada orang yang tidak perlu kita senangkan. Nah, dengan demikian apa? Ya, karena kita punya nilai, kita jadi akhirnya bisa membedakan, bisa memprioritaskan, bisa mengklasifikasikan mana orang-orang yang memang butuh kita bahagiakan, mana orang-orang yang ya nggak usah dipedulikan itu, nggak perlu kita untuk risau. Bagaimana membuat mereka senang dan bahagia. Dan yang ketiga, yang butuh kita lakukan adalah dalam hidup ini kita butuh berlatih untuk bersikap tegas. Tegas tidak berarti keras. Tegas artinya apa? Kita jelas apa yang kita bisa lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita jelas terhadap mana yang benar, mana yang salah. Kita jelas terhadap ini baik dan ini tidak baik. Nah, dengan demikian maka kita akhirnya menjadi pribadi yang punya prinsip, yang tidak mudah terjebak pada situasi ingin menyenangkan semua orang. Semoga video ini bermanfaat dan pastikan kamu subscribe, klik loncengnya dan komen jika ada hal yang kamu ingin tanyakan terkait dengan topik ini. Saya Ronald Tegalung, salam sukses selalu.